Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji Prajulobisono, asal Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menyampaikan mengenai edukasi dan penyuluhan yang bertujuan sebagai kegiatan KKN saya. Pada materi sebelumnya, saya telah membahas tata cara bersuci, wudu dan tayamum, dan sekarang saya akan membahas tentang tata cara sholat yang sesuai dengan hadis sahih. Saya membahas ini dikarenakan masih banyak orang yang sholatnya, gerakannya, atau bacaannya tidak mengikuti sunnah Nabi. Kata sholat berasal dari kata Arab yaitu sholah yang artinya seruan atau doa. Sebagaimana termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surah At-Taubah ayat 103, berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa mereka. Menurut pengertian syara, sholat adalah ibadah dalam bentuk perkataan dan perbuatan tertentu dengan menghadirkan hati secara ikhlas dan khusyuk, dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam menurut syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan syara, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dasar tentang wajibnya sholat banyak terdapat di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faqimus sholata innash sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan diberikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa, surah keempat ayat 103. Tentang sholat. Sholat adalah amal ibadah yang pertama kali dihisab, terdapat pada Musnad Abi Ya'la juz 4, yaitu Musnad Anas bin Muwatta, Imam Malik, halaman 99, dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk memperkenalkan dan mengajarkan sholat kepada anak sejak berusia 7 tahun. Terdapat pada hadis Sunan Abu Daud nomor 418 pada kitab sholat. Secara normatif, sholat berfungsi menjaga diri agar tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Terdapat pada Quran Surah Al-Ankabut, surah 29 ayat 45. Dan untuk waktu sholat fardu, yang satu adalah zuhur, di mana permulaan waktu sholat zuhur adalah sejak tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit, dan akhir waktu sholat zuhur adalah ketika bayangan benda itu sama panjangnya dengan benda aslinya. Yang kedua adalah asyar, di mana permulaan waktu sholat asar adalah ketika bayangan benda telah sepanjang bendanya, yaitu mulai berakhirnya waktu zuhur dan akhir waktu sholat asar sampai terbenamnya matahari. Yang ketiga adalah maghrib, di mana permulaan sholat maghrib adalah setelah sempurnanya matahari terbenam dan akhir waktu sholat maghrib apabila telah hilang syafaq merah, yaitu awan merah telah hilang. Isya, permulaan sholat isya adalah dari hilangnya awan merah sampai separuh malamnya akhir, yaitu menjelang fajar. Dan kelima adalah subuh, permulaan sholat subuh adalah dari saat terbitnya fajar syadiq, yaitu garis putih yang melintang dari selatan ke utara dari kaki langit sebelah timur sampai terbitnya matahari. Hukum sholat. Satu adalah fardu, yaitu diwajibkan untuk mengerjakannya. Yang A adalah fardu ain, yaitu kewajiban yang diwajibkan kepada mukallaf langsung berkaitan dengan dirinya dan tidak boleh ditinggalkan atau dilaksanakan oleh orang lain, seperti sholat 5 waktu dan sholat Jumat, fardu ain untuk laki-laki. Dan yang B adalah fardu kifayah, kewajiban yang diwajibkan kepada mukallaf tidak langsung berkaitan dengan dirinya. Kewajiban itu menjadi sunnah setelah ada sebagian orang yang mengerjakannya. Akan tetapi, bila tidak ada orang yang mengerjakannya, maka kita wajib mengerjakannya dan menjadi berdosa bila tidak dikerjakan, seperti sholat jenazah. Yang kedua adalah sholat sunnah atau sholat nafilah, yaitu sholat-sholat yang dianjurkan atau disunnahkan akan tetapi tidak diwajibkan. Yang A, nafil muwaqqat, yaitu sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat, hampir mendekati wajib, seperti sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua adalah sholat sunnah witir, dan yang ketiga adalah sholat sunnah tawaf. Yang B, nafil ghairu muwaqqat, yaitu sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, seperti sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah yang sifatnya insidental, yaitu tergantung waktu dan keadaan, seperti sholat kusuf atau khusuf yang hanya dikerjakan ketika terjadi gerhana. Syarat sholat adalah sebagai berikut. Yang satu adalah beragama Islam, yang kedua sudah balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat suci dari hadas dan najis, yang kelima menghadap kiblat, yang keenam mengetahui masuknya waktu sholat, yang ketujuh adalah mengerti syarat, rukun, dan sunnah sholat. Untuk rukun sholat, itu satu adalah berdiri bagi yang mampu, yang kedua niat dalam hati, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah pada tiap rakaat, yang kelima adalah ruku' dan tumakninah, yang keenam adalah iktidal serta ruku' dan tumakninah,
Yang ketujuh adalah sujud 2 kali dengan tumakninah. Apa itu tumakninah? Yaitu adalah sikap keadaan tenang. Kedelapan adalah duduk antara dua sujud dengan tumakninah. Yang ke-9 adalah duduk tasyahud akhir. Yang ke-10 adalah membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 adalah membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Yang ke-12 adalah membaca salam yang pertama. Yang ketiga adalah tertib melakukan rukun secara berurutan. Wajib sholat, yaitu adalah 1. Seluruh takbir, kecuali takbiratul ihram. Yang kedua adalah tasmi. Yang ketiga tahmid. Keempat bacaan ruku. Yang kelima bacaan sujud. Keenam adalah bacaan duduk antara dua sujud. Yang ketujuh adalah tasyahud awal. Dan yang kedelapan adalah duduk pada tasyahud awal. Terdapat sunnah-sunnah dalam sholat. Yang A, sunnah berupa ucapan, yaitu yang satu adalah membaca doa iftitah, yang kedua adalah membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang ketiga membaca basmalah, yang keempat membaca ucapan tasbih, yang kedua atau ketiga ruku dan sujud, yang kelima ucapan rabbighfirli, yang kedua atau yang ketiga ketika duduk di antara dua sujud. Yang keenam adalah bacaan surah selain Al-Fatihah. Yang B adalah sunnah berupa perbuatan. Yang satu adalah mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku, atau saat berdiri memulai rakaat yang ketiga. Yang kedua, bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada saat berdiri dalam keadaan sholat. Yang ketiga, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Untuk pandangan ke tempat sujud ini masih baik yang belum mengikuti sunnah. Yang keempat adalah merenggangkan jarak antara tangan dan perut atas sisi samping ketika sujud. Yang kelima adalah duduk iftirash, yaitu dengan menduduki kaki kiri sambil memanjangkan kaki kanan. Untuk tata cara sholat, yang pertama adalah 1. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat pada Quran Surah Al-Bayyinah, Surah 98 ayat 5. Yang kedua, berdiri menghadap kiblat. Terdapat pada hadis Sunan Ibnu Majah nomor 795 pada kitab mendirikan sholat dan sunnah yang ada di dalamnya. Yang ketiga, mengangkat kedua belah tangan sejurus bahu, serta mensejajarkan ibu jari pada daun telinga sebelum membaca Allahu Akbar. Mengangkat tangan sejajar bahu itu terdapat pada hadis Sahih Al-Bukhari 785 pada kitab azan, dan mengangkat tangan sejajar pada telinganya terdapat pada hadis Sahih Muslim nomor 589 pada kitab sholat. Yang keempat adalah meletakkan tangan kanan pada punggung telapak tangan kiri di dada. Terdapat pada hadis Sunan Abu Dawud nomor 624 pada kitab sholat, hadis Sunan An-Nasai nomor 879 pada kitab Iftitah atau pembukaan, dan hadis Ahmad pada Musnad nomor 18115. Yang kelima adalah membaca doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas tsabul abyadu minad danas. Allahumma qsil khotoyaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara segala kesalahanku, sebagaimana Kau telah jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkan aku dari kesalahan sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Ya Allah, cucilah segala kesalahanku dengan air bersih, salju dan embun. Terdapat pada hadis Ahmad pada Musnad nomor 6867 dan 1005, pada hadis Sahih Al-Bukhari nomor 702 pada kitab azan. Langkah 6 yaitu membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Setelah itu membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Basmalah dapat dibaca dengan jar, yaitu keras. Dapat pada hadis Sunan An-Nasai nomor 895 pada kitab Iftitah atau pembukaan. Atau juga dapat dibaca dengan sir, yaitu tidak dikeraskan namun tetap diucapkan, bukan di dalam hati. Yang kedelapan adalah membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca amin. Terdapat pada hadis Sahih Al-Bukhari nomor 739 pada kitab Adzan. Dan langkah ke-9 adalah membaca salah satu surat atau ayat dari Al-Quran dengan memperhatikan artinya dan membacanya dengan perlahan. Terdapat pada hadis Sahih Al-Bukhari nomor 751 pada kitab Adzan, hadis Sahih Muslim nomor 602 pada kitab sholat. Langkah ke-10 adalah mengangkat kedua belah tangan seperti dalam takbir permulaan untuk melakukan ruku. Saat ruku, punggung sejajar dengan leher dan kedua tangan memegang lutut. Terdapat pada hadis Sahih Al-Bukhari nomor 785 pada kitab Adzan. Membaca doa ketika ruku. Untuk doa pada saat ruku ada banyak, antara lain adalah bacaan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, dan aku memujimu ya Allah, ampunilah aku.
Terdapat pada hadis Sahih Al-Bukhari nomor 752 pada kitab Adzan. Atau Subuh Kudus Rabbul Malaikati Waruh, Maha Suci, Maha Kudus, Tuhan sekalian malaikat dan ruh. Terdapat pada hadis Sahih Muslim nomor 752 pada kitab sholat. Atau membaca Subhana Rabbiyal Azim sebanyak 3 kali. Yaitu artinya Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Terdapat pada hadis Jami At-Tirmizi nomor 243 pada kitab sholat. Langkah ke-13 yaitu bangun dari ruku, mengangkat kedua belah tangan sama seperti dalam takbiratul ihram dengan berdoa Sami'allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar orang yang memujinya. Hadis Sahih Muslim Al-Bukhari nomor 747 pada kitab Adzan. Yang langkah ke-14 setelah berdiri tegak lalu membaca doa ketiga i'tidal. Ada banyak doa ketiga i'tidal, antara lain adalah Rabbana walakal hamd, ya Tuhan kami segala pujian hanya untukmu. Terdapat pada hadis Sahih Muslim Al-Bukhari nomor 747 pada kitab Adzan. Atau membaca Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya Tuhan kami, dan segala pujian hanya untukmu, pujian yang baik mengandung berkah kemuliaan di dalamnya. Terdapat pada hadis Sahih Al-Bukhari nomor 757 pada kitab Adzan. Atau membaca Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Tuhan kami, hanya bagi Engkau segala puji, sepenuh langit dan sepenuh bumi, dan sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki dari sesuatu apapun. Dapat pada Sahih Muslim nomor 733 pada kitab sholat. Nah, ke-15 yaitu bertakbir untuk sujud dengan meletakkan kedua lutut dan jari kaki di atas tanah lebih dulu dengan memancarkan kedua ujung jari kaki ke arah kiblat. Lalu kedua tangan diletakkan sejajar dengan telinga serta meregangkan tangan dari lambung dengan mengangkat kedua siku. Kemudian meletakkan dahi dan hidung di tempat sujud, kemudian membaca doa. Terdapat pada hadis Sunan An-Nasa'i nomor 1077 pada kitab pelaksanaan, dan hadis Sahih Al-Bukhari nomor 770 pada kitab Adzan, dan hadis Sahih Al-Bukhari nomor 785 pada kitab Adzan, dan hadis Sahih Al-Bukhari nomor 377 pada kitab sholat. Adapun doa yang dibaca ketika sujud ada banyak, antara lain adalah Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami sebagai pujian bagimu dan ampunilah saya. Terdapat pada hadis Sahih Al-Bukhari nomor 752 pada kitab Adzan. Atau membaca Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Engkau ya Tuhan yang Maha Tinggi. Terdapat pada hadis Jami At-Tirmizi nomor 243 pada kitab sholat. Atau dengan membaca Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Waruh. Maha suci Tuhan para malaikat dan ruh. Terdapat pada hadis Sahih Muslim nomor 752 pada kitab sholat. Yang keenam adalah bangun dari sujud dengan bertakbir dan duduk tenang lalu berdoa duduk di antara dua sujud. Doa pada saat di antara dua sujud adalah Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya Allah ampunilah, kasihilah, tuntunlah, tunjukilah, dan berilah saya rezeki. Terdapat pada hadis Jami At-Tirmizi nomor 262 pada kitab sholat. Yang ke-17, sujud kedua kalinya dengan bertakbir dan membaca doa seperti doa pada sujud pertama, kemudian mengangkat kepala dengan bertakbir. Yang ke-18 adalah duduk sejenak, kemudian berdiri untuk rakaat yang kedua dan menekankan tangan pada tanah. Terdapat pada hadis Sahih Al-Bukhari nomor 781 pada kitab Adzan. Langkah ke-19 yaitu pada rakaat yang kedua dikerjakan sama seperti rakaat yang pertama, hanya saja tidak membaca doa iftitah. Terdapat pada hadis Sahih Muslim nomor 41 pada kitab masjid dan tempat-tempat sholat. Langkah ke-20 untuk sholat 3 atau 4 rakaat setelah selesai wujud kedua kalinya pada rakaat kedua, kemudian duduk di atas kaki kiri dan menegakkan atau menumpukan kaki kanan, serta meletakkan kedua tangan di atas lutut. Menjulurkan jari-jari tangan kiri, sedangkan tangan kanan menggenggam jari kelingking, jari manis, dan jari tengah, serta mengacukan jari telunjuk saat mulai membaca doa, dan menyentuhkan ibu jari pada jari tengah. Terdapat pada Sahih Al-Bukhari nomor 785 pada kitab Adzan. Langkah ke-21, kemudian membaca tasyahud dan sholawat. Bacaan tasyahud antara lain At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala kehormatan, kebahagiaan, dan kebagusan adalah hanya milik Allah. Semoga keselamatan bagi engkau, ya Nabi Muhammad, beserta rahmat dan kebahagiaan Allah. Mudah-mudahan keselamatan juga bagi kita sekalian dan hamba-hambanya yang baik-baik. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hambanya dan utusannya.
Terdapat pada hadis Sahih Al-Bukhari nomor 788 pada kitab Badan. Adapun bacaan sholawat sebagai berikut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, limpahkanlah kemurahan-Mu kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana telah Engkau limpahkan kepada Ibrahim dan keluarganya. Berkahilah Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberkahi pada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau zat yang maha terpuji dan maha mulia. Dan pada langkah 22, kemudian berdiri untuk rakaat ketiga bila sedang mengerjakan sholat 3 atau 4 rakaat dengan bertakbir mengangkat tangan seperti takbiratul ihram. Terdapat pada hadis Sunan Abu Dawud nomor 634 pada kitab sholat. Langkah 23, dan pada rakaat terakhir untuk rakaat kedua pada sholat 2 rakaat, atau pada rakaat ketiga pada sholat 3 rakaat, atau pada rakaat keempat pada sholat 4 rakaat. Setelah sujud kedua selesai, kemudian duduk tawarruk untuk tasyahud akhir dengan memasukkan atau memajukan kaki kiri di bawah kaki kanan, dan menegakkan atau menumpukan telapak kaki kanan, serta menghadapkan ujung jari-jari ke arah kiblat dan duduk dengan menumpukan pantat di atas lantai atau tanah. Meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut, menjulurkan jari-jari tangan kiri, sedangkan tangan kanan menggenggam jari kelingking, jari manis, dan jari tengah, serta mengacungkan jari telunjuk saat memulai membaca doa, dan menyentuhkan ibu jari pada jari tengah. Terdapat pada hadis Sahih Al-Bukhari nomor 785 pada kitab Badan. Nomor 24, kemudian membaca doa tasyahud dan sholawat kepada Nabi SAW, seperti pada doa tasyahud dan sholawat pada tasyahud awal. Setelah itu berdoa memohon perlindungan dengan membaca doa berikut. Allahumma inni a'udzubika min a'dzabil jahannam wa min a'dzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah atau malapetaka kehidupan dan kematian, dan dari fitnah atau cobaan al-masih ad-dajjal. Terdapat pada hadis Sahih Muslim nomor 924 pada kitab masjid dan tempat-tempat sholat, hadis Sunan An-Nasa'i nomor 1293 pada kitab Sahwi atau lupa, dan pada hadis Ahmad dalam Musnad nomor 9791. Pada langkah 24, mengucapkan salam dengan berpaling ke kanan sampai pipi kanan terlihat, dan dari belakang dan berpaling ke kiri sampai pipi kiri terlihat pula dari belakang. Terdapat pada hadis Sahih Muslim nomor 916 pada kitab masjid dan tempat-tempat sholat. Untuk video tuntunan sholat ada sebagai berikut, silakan disimak. Kita melihat tempat sujud. Kedua belah tangan lurus di sisi kanan dan sisi kiri, serta berniat dalam hati untuk mendirikan sholat dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Takbiratul ihram, yaitu membaca takbir sambil mengangkat kedua belah tangan sejajar bahu, ibu jari sejajar dengan kedua telinga, dan kedua telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Allahu Akbar. Selanjutnya meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri dengan menggenggam pergelangan tangan kiri dan diletakkan di atas dada. Lalu dilanjutkan dengan membaca doa iftitah. Hadis riwayat jamaah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas sawbul abyadu minad danas. Allahumma qsil khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Membaca surat Al-Fatihah dengan sebelumnya membaca ta'awudz tanpa dikeraskan, lalu membaca basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mengucapkan amin atau bertakmim. Amin. Membaca salah satu surat atau ayat Al-Quran. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Bertakbir untuk pindah gerakan atau intiqal dari berdiri ke ruku sambil mengangkat tangan, sama seperti takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ruku adalah meratakan punggung sejajar leher, memegang kedua lutut dengan kedua belah tangan, dan pandangan tertuju ke tempat sujud sambil berdoa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Iktidal, bangkit atau bangun dari ruku dan berdiri lurus kembali dengan mengangkat kedua tangan. Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Sujud pertama. Bertakbirlah tanpa mengangkat tangan menuju gerakan sujud dengan meletakkan kedua lutut lebih dahulu, lalu kedua tangan. Allahu Akbar. Kemudian letakkan wajah, dahi dan hidung. Mendahulukan kedua lutut dari kedua tangan saat sujud didasarkan pada hadis dari Wa'il bahwa ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila beliau bersujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan apabila bangkit, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasai, dan Abu Dawud. Saat sujud, meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua telinga, sedangkan wajah diletakkan di antara kedua telapak tangan. Kedua kaki ditegakkan, di mana jari-jari dirapatkan dan dihadapkan ke arah kiblat. Kedua siku tangan diangkat dari lantai dan merenggangkan keduanya dari ketiak dan lambungnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan supaya bersikap proporsional pada saat sujud, tidak boleh berlebih-lebihan dengan memanjangkan sujud. Saat sujud, bacalah doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami, dan dengan pujian kepadamu ya Allah, ampunilah hamba. Duduk di antara dua sujud sambil mengucap takbir Allahu Akbar. Adapun tata caranya adalah dengan cara iftirash, yakni duduk di atas bentangan kaki kiri dengan menjadikan kaki sebagai firash atau alas, sementara telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari kaki kanan menghadap kiblat.
Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Sujud kedua. Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Gerakan serta bacaannya sama seperti saat sujud pertama. Setelah selesainya sujud kedua ini, maka berarti selesailah sudah rakaat pertama. Berdiri rakaat kedua dengan cara duduk iftirash, lalu beranjak untuk berdiri sambil kedua tangan diletakkan ke lantai, kemudian berdiri sempurna sambil mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Rakaat kedua, cara dan sikap pada rakaat kedua sama dengan rakaat pertama, hanya ada perbedaan, yaitu dalam rakaat kedua tangan tidak diangkat seperti pada rakaat pertama. Takbiratul ihram, cukup membaca takbir dan langsung membaca surat Al-Fatihah, tidak perlu membaca doa iftitah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Lalu dilanjutkan dengan takbir intiqal. Allahu Akbar. Ruku. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Iktidal. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Sujud pertama. Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Allahu Akbar. Dan duduk tahiyat awal dengan cara duduk iftirash dan langsung mengacungkan jari telunjuk tangan kanan dan tidak menggerak-gerakkannya, serta memajukan ujung jari kaki kiri dimasukkan ke bawah lengkung mata kaki kanan. Duduk iftirash, yakni duduk di atas bentangan kaki kiri dengan menjadikan kaki sebagai firash atau alas, sementara telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari kaki kanan menghadap kiblat, dan meletakkan kedua tangan di atas kedua paha sehingga ujung-ujung jari rata dengan ujung-ujung kedua lutut. Sedangkan jari-jari tangan kanan dikepalkan ke
kecuali jari telunjuk yang diacungkan. Bila sholat yang kita laksanakan adalah sholat subuh 2 rakaat, maka duduk tahiyat awal menjadi duduk tahiyat akhir dan diakhiri dengan salam. Namun bila sholat yang kita laksanakan lebih dari 2 rakaat, yaitu zuhur, asar, maghrib, dan isya, maka gerakan duduk tahiyat awal dilanjutkan dengan gerakan rakaat selanjutnya. Berdiri rakaat ketiga. Gerakan di rakaat ketiga adalah sama seperti gerakan rakaat pertama. Namun untuk sholat maghrib 3 rakaat, gerakan rakaat ketiga langsung diakhiri dengan duduk tahiyat akhir dan ditutup dengan salam. Berdiri rakaat keempat. Bila sholat yang kita laksanakan adalah 4 rakaat, zuhur, asar atau isya, maka di rakaat ketiga dilanjutkan dengan rakaat keempat, yang mana gerakannya sama seperti rakaat kedua, dilanjutkan dengan duduk tahiyat akhir dan diakhiri dengan salam. Duduk tahiyat akhir. Langsung mengacungkan jari telunjuk tangan kanan dan tidak menggerak-gerakkannya, serta memajukan ujung jari kaki kiri dimasukkan ke bawah lengkung mata kaki kanan. Sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan dan duduk bertumpuan pantat di atas lantai. Ujung jari kaki kanan menghadap kiblat. Kemudian membaca tasyahud seperti pada tasyahud awal, kemudian diteruskan dengan doa. At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memalingkan muka ke kanan terlebih dahulu sampai terlihat pipi kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu salam lagi dengan memalingkan muka ke kiri hingga terlihat pipi kiri. Demikian dahsyat makna yang terkandung di dalam sholat. Oleh karenanya, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran dan sesuai tuntunan Nabi SAW. Semoga kita semua dapat selalu senantiasa diberikan kesempatan beribadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ibadah yang kita laksanakan selama ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diganjar dengan pahala yang berlipat untuk bekal kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk kutipan pada kali ini adalah, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu,
maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 4867. Sekian, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.